Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ruslan hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, lama nggak bertemu ini Pak Heru. Iya, alhamdulillah. Meskipun kita daring Pak, enggak apa-apa sudah. Ini Pak, saya mau sedikit punya rencana sebenarnya di sekolah. Kemarin itu kan ada rapot pendidikan Pak. Semua sekolah kan pasti punya ya. Saya kan hari ini kan menjadi asisten kurikulum di sekolah. Belum ada pengalaman Pak. Ketika rapat, ternyata hasil literasi siswa itu menurun Pak dari tahun lalu. Sedangkan saya di sekolah itu hanya sebagai guru biasa dan coba mengajar. Hari ini saya ingin punya rencana Pak, rencana menyusun bagaimana untuk menaikkan skala atau nilai dari literasi di sekolah ini. Mungkin Pak Heru ada cerita atau ada tips untuk membantu perencanaan Pak Heru. Oke, berarti yang ingin kita diskusikan yaitu tadi literasi tadi ya Pak. Mungkin dari saya bertanya dulu kepada Pak Ruslan tadi yang sudah disampaikan itu hasil apa yang ingin Pak Ruslan capai dari pembicaraan ini Pak? Jadi gini Pak, yang saya ingin sampaikan adalah saya ingin ketika pembelajaran setiap mapel yang ada di kelas itu kita bisa melakukan literasi. Yang kita pahami hari ini literasi adalah tentang kita membaca Pak. Tapi beberapa hari ini, seminggu ini saya baca-baca terus literasi. Ternyata literasi itu bagaimana kemampuan kita untuk mencari informasi dan informasi itu bersumber Pak. Contoh, kemarin anak murid saya suruh buat nasi goreng. Ternyata nasi gorengnya enggak enak Pak, dimakan di kelas begitu Pak. Tak tanya, kamu dapat ini dari mana? Akhirnya kan saya berpikir, apakah ini yang membuat anak-anak literasinya rendah? Mereka itu langsung lihat YouTube, lihat Google, langsung praktek Pak, tanpa ada sumber yang jelas. Ini juga tidak diterapkan terhadap kita sebagai pendidik kadang Pak. Kita tidak bisa mencontohkan karena ini rencana saya inginnya ada kegiatan atau ada sebuah perubahan di situ yang membuat literasi itu benar-benar pas gitu Pak untuk kita, sehingga nanti ketika anak-anak itu dan guru-guru itu melakukan literasi skalanya bisa naik Pak. Itu yang saya ingin membuat sebuah kegiatan Pak. Kira-kira apa ya Pak? Saya juga hari ini bingung Pak. Bagus sekali tuh Pak, idenya sangat cemerlang dari Pak Ruslan ini. Mungkin ini Pak, saya jadi penasaran ini Pak, bisa diceritakan spesifik itu tentang permasalahan yang sedang dihadapi Pak Ruslan. Oke, jadi saya ceritakan tadi, jadi hari ini itu pembelajaran semua kan online Pak, buku online, semua online. Jadi anak-anak itu kasih apa yang dimaksud dengan hewan, itu langsung ada Pak. Di Google, di YouTube itu langsung ada. Tapi di situ anak-anak tidak pernah mencari kebenaran dari sumbernya itu. Nah, di mana-mana kan tadi saya jelaskan Pak, kalau literasi itu kan harus kita mencari mencari apa yang kita inginkan, terus sumbernya harus jelas. Nah, dari situ akhirnya anak-anak itu sekali membuat tugas itu copy paste, nggak dibaca, nggak diapa. Itu kan bukan literasi akhirnya Pak. Tidak ada keinginan anak-anak untuk mencari sumber kebenarannya itu. Nah, ini menjadi momok juga Pak. Kalau ini terus dilakukan ya skala untuk literasi di sekolah pasti akan turun. Jadi kita berfokus literasi itu membaca. Iya, membaca, mencari sumber yang benar itu literasi. Kalau hanya membaca saja mungkin banyak bacaan. Tapi ini saya ingin membenarkan di sini. Tapi mengalami kesulitan. Gimana caranya guru ini bisa mencontohkan juga Pak begitu. Kayak saya misalkan,
tentang arti pendidikan. Kan sumber banyak Pak, mungkin dari Undang-Undang Nomor 23 banyak, dari pemikiran KHD ada, dari Montessori juga ada. Itu kan berbeda-beda Pak. Bagaimana dengan beda-beda itu kita cari yang mana yang paling benar. Itu tidak pernah dilakukan di sekolah. Kira-kira saya ingin diarahkan Pak, piye yo amriye iki iso digunakan Mbak di sekolah. Ada kegiatan, ada perencanaan, sehingga literasi yang benar tuh begini gitu. Kira-kira bagaimana? Saya umet terus Pak iki mikir kayak gini Pak. Ya, mungkin dari kegundahan ini Pak Ruslan tuh pasti melihat ada sekolah atau instansi yang sudah bagus menurut Pak Ruslan ya. Mungkin bisa diceritakan itu menurut Pak Ruslan tips sekolah untuk mencapai permasalahan Bapak itu mungkin seperti apa gitu Pak? Untuk saat ini saya sekolah belum ada Pak, tapi untuk gerakan anak muda ada Pak. Tapi gerakan anak muda ini memang mereka membaca buku, membaca jurnal, terus di YouTube kan Pak. Saya tertariknya di sana. Kenapa kok saya tertariknya di sana Pak? Jadi hari ini tuh orang mengkritik bukan langsung ke orangnya Pak. Jadi kita butuh kritik yang di situ waktunya langsung Pak. Misal saya ini diberikan waktu untuk menjelaskan tentang pendidikan kayak tadi. Pak Rusan coba jelaskan tentang pendidikan, Musa jelaskan, Pak Tret, itu di YouTube. Otomatis nanti ketika saya ada yang salah di YouTube itu ada komen, Pak. Ada komen tuh langsung dicecar kan pasti. Oh, Anda kok menjelaskan pendidikan kayak gitu? Anda bagaimana? Anda bagaimana? Saya lihat, oh, ini yang saya cari ini ternyata. Yang saya cari ini media yang kita punya pengetahuan, tapi di bawahnya itu ada kritik, ada saran yang membangun. Oh, ini cocok. Tapi menjadi masalah lagi, apakah semua guru atau semua anak-anak itu bisa kita gunakan seperti itu? Saya juga perlu ini, Pak. Perlu penguatan juga. Kira-kira bagaimana kalau saya menggunakan YouTube, anak-anak yang tugas, mereka harus berbicara di depan kamera, kita share, dilihat oleh seluruh Indonesia, dilihat oleh seluruh sekolah. Jadi di bawah itu ada saran dan kritiknya, sehingga mereka terbangun. Oh, aku salah ini gini. Oh, aku salah ini gini. Kira-kira bagaimana, Pak? Cocok nggak ini, Pak? Kalau menurut saya itu ide yang sangat bagus itu, Pak. Apalagi Pak Ruslan ini di SMP itu tergolong anak didiknya itu sudah sangat luar biasa, juga sudah kebanyakan sudah melek IT ya, Pak. Saya tertarik tadi. Coba ceritakan, Pak, dengan gerakan anak muda seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu spesifiknya itu seperti apa, Pak? Oh ya, jadi gini, Pak. Saya kan suka lihat YouTube, tapi YouTube itu yang punya nilai edukasi yang tinggi, Pak. Banyak yang saya lihat. Mulai dari kayak di IPA itu membuat hewan-hewan. Mulai dari dia cara berkembang biak, itu lihat ada suaranya, Pak. Hanya saya melihat itu, oh ini yang benar. Yang di buku terlalu bertele-telean sampai seperti itu. Sampai yang saya lihat, Pak, anak-anak muda yang membuat geografi juga pernah saya lihat. Sampai saya itu berdiskusi dengan kawan saya, dia itu orang geografi. Saya tanya begini, kira-kira Banyuwangi dengan Bali luas mana? Akhirnya dia nggak bisa jawab, Pak. Ini anak geografi, Pak. Dia nggak bisa jawab. Akhirnya dia cari di Wikipedia. Oh, besar Banyuwangi. Oke, kalau begitu ini ada namanya web pemerintah. Web pemerintah ini menggunakan aplikasi geospasial kalau nggak salah. Coba jenengnya lihat. Sampean ketika mengukur luas suatu wilayah menggunakan aplikasi yang mana? Dia bilang, oh kok bisa ya Bali dengan Banyuwangi itu kok lebih luas Bali katanya. Loh bagaimana ini berbeda? Inilah literasi, Pak. Saya bilang begitu. Seandainya ini di YouTube kan, nah mungkin anak IPS atau anak-anak jurusan, kalau sekarang bukan jurusan IPS ya, Pak. Jurusan hukum sosial ya kayaknya di SMA itu. Oh ternyata Wikipedia itu tidak menggunakan aplikasi geospasial untuk mengukur sebuah luas. Nah, misalkan begitu. Bahkan globe atau peta yang ada yang kita gunakan hari ini itu kan berbeda lagi, Pak. Ada namanya web The True Size. Beda lagi, Pak. Indonesia itu hampir se-Eropa, Pak. Kok beda-bedaan? Mana yang benar ini kan gitu. Sehingga di sini literasinya jalan. Itu yang saya maksudnya ketertarikan saya untuk menaikkan literasi di sekolah.
agar pendidik ini punya wawasan yang luas terhadap perkembangan zaman. Nah, kalau ini saya terapkan dalam bentuk sebuah perencanaan, nanti kegiatan itu bagus, maka nanti saya yakin guru-guru ini luar biasa akan jadinya. Tapi yang jadi masalah lagi adalah ada generasinya, Pak. Pak Heru dengan saya masuk generasi X mungkin. Nah, yang generasi sebelum X itu tidak bisa IT, Pak. Yang generasi Z-nya senengannya IT tapi gamer. Nah, ini juga jadi masalah. Mungkin gimana Pak Heru bisa ini sebagai solusinya atau bagaimana Pak? Baik Pak, sangat brilian sekali ya. Ini Pak, lalu bagaimana Bapak melihat anak-anak yang aktif dalam IT tadi yang Bapak sampaikan sudah bisa membuat geografi dan segala macamnya itu menurut Bapak itu seperti apa? Jadi ya saya harapan besarnya kita atur dulu Pak perencanaan ini. Saya ingin penggunaan handphone itu maksimal Pak di sekolah. Walaupun hari ini anak-anak suka game, pasti ada anak 1, 2, 3 atau anak setengah dari sekolah itu bisa memanfaatkan secara bijak. Saya sampaikan ke anak-anak, bedakan orang cerdas, orang pintar dengan orang bijak. Bingung anak-anak Pak, apa Pak orang pintar? Orang pintar adalah orang yang tahu apa yang dia mau. Tapi orang bijak tahu apa yang dia tidak mau. Jadi gunakan HP. HP ini aplikasinya kurang bagus, ya nggak usah digunakan, itu bijak. Oh aplikasi ini untuk mendukung IPS, oh aplikasi ini untuk mendukung itu. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Ya yang saya dijelaskan tadi. Ini semua akan berjalan Pak. Akan berjalan di sekolah beberapa minggu ini. Di sekolah juga sudah menaikkan bandwidth kecepatan wifi-nya, HP anak-anak juga sudah bagus semua. Dan kemarin sudah saya coba 1 orang mengukur luas sekolah menggunakan Google Earth. Mereka terkaget-kaget Pak. Oh bisa Pak, bisa. Oh ya bisa. Mau guru nih belajar saya, gak belajar saya juga iso. Iya. Nah, gitu. Nah ya ini saya yakin kedepannya insya Allah ini akan menjadi kegiatan yang besar untuk menaikkan literasi anak-anak. Begitu Pak. Oke. Baik Pak. Menurut pendapat Bapak ini kira-kira perencanaan yang dilakukan sekolah maupun guru yang seperti Pak Ruslan ini yang sangat semangat luar biasa ini apalagi Pak? Sepertinya tidak ada Pak. Saya memberikan satu program itu sudah luar biasa. Pusing sampai ngubungi Pak Heru ini saya. Terus kalau omongan mana Gus Pak? Terus bingung pokoknya aku di sana. Nah, dengan Pak Heru ini sudah lumayan lah ini. Luar biasa. Kita itu kan satu visi Pak untuk memajukan anak-anak Pak ini. Baik Pak, kira-kira nih Pak dengan perencanaan yang sangat luar biasa tadi, apakah ada yang istilahnya itu yang tertarik baik guru maupun dari siswa itu apakah ada Pak? Baik Pak, kalau dari siswa ada Pak. Untuk guru saya bilang belum, karena kita tahu kesibukan guru banyak. Yang kedua kita harus banyak pendekatan terhadap guru-guru yang mohon maaf Pak, yang gaya opo itu pasti ada. Tapi saya yakin perkembangan teknologi itu harus penuh dengan tanggung jawab. Seperti apa? Seperti Pak Heru yang bisa IT harus mengajari kawan-kawannya yang ingin belajar IT. Saya yakin itu. Oke, baik Pak. Kemudian upaya apa yang signifikan Pak yang harus dilakukan dalam waktu dekat? Oke, yang saya lakukan itu pasti saya lakukan di kelas saya sendiri dulu Pak. Dan di situ hasilnya nanti berbentuk video pastinya Pak. Saya akan tampilkan di grup WA sekolah dan grup YouTube. Saya juga punya keinginan 1 bulan 1 konten di YouTube dan guru wajib untuk memberikan komentar Pak di situ.
Itu yang saya akan lakukan nanti ke depan. Oke, baik Pak. Apakah ada hal lagi yang dilakukan supaya untuk anak-anak itu lebih tertarik lagi? Oh ya, saya ini kayaknya ini basic saya ini ya, seperti itu. Kalau untuk itu masih belum ada Pak, tapi saya akan pikirkan lebih lanjut lagi bagaimana lagi anak-anak tertarik, karena pendidikan ini bukan seperti masak mie instan Pak, yang 2 menit langsung kita makan, tapi saya yakin ketika saya berikan itu selambat tahun, tidak tahu 10 tahun, 15 tahun lagi mereka akan sadar bahwa IT itu akan penting. Oke Pak. Apakah pembicaraan hari ini sudah sesuai dengan harapan Bapak Ruslan? Ya sudah sesuai Pak, terima kasih. Tadi belajar literasi, yang saya inginkan memang literasi digital ini Pak. Boleh ya, ini yang saya sampaikan, kan literasi bisa dari buku-buku, ya boleh, tapi hari ini buku banyak yang PDF ini Pak masalahnya. Nah, intinya kita bisa melihat orang itu berilmu atau tidak kan kita lihat HP-nya. Apa yang ada di dalam HP-nya? Kalau di HP-nya PDF-nya isinya buku, di HP-nya isinya aplikasi tentang pendidikan, tentang pembelajaran, baru di situ saya lihat, oh saya sudah sukses Pak. Gitu Pak. Oke. Jadi bagaimana ini Pak perasaan Pak Ruslan sebelum dan setelah melakukan perbincangan pada hari ini? Hari ini alhamdulillah Pak, sebelumnya saya mengalami gejolak pikiran dan jiwa saya Pak. Melihat nilai literasi di sekolah begitu rendah, sampai-sampai saya harus berpikir sebagai asisten di sekolah, gimana caranya ini. Tapi dari situ saya banyak belajar Pak. Ternyata saya butuh orang untuk menyampaikan hal ini. Ketika saya ngomong dengan Pak Heru, rasa bahagia itu timbul. Kata dosen saya, kalau bahagia timbul, rasa kantuk hilang, ide akan muncul. Terima kasih Pak Heru sudah menemani seorang guru yang galau beberapa bulan ini. Pak Heru juga dihubungi juga, ini luar biasa sibuk sebagai seorang coach, guru penggerak itu Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih. Jika ada cerita lagi ya disampaikan ke saya Pak, jangan sungkan-sungkan. Siap Pak Heru. Saya yakin Pak Heru sudah punya banyak kawan-kawan yang seperti saya. Saya juga mengenal Pak Heru dari kawan-kawan saya ini juga kemarin. Ada Pak Heru yang bagus, bisa mengarahkannya. Saya tertarik Pak. Terima kasih Pak Heru. Oke, terima kasih Pak. Pak Ruslan juga orangnya sangat hebat sekali ya, penuh dengan ide-ide, gagasan-gagasan, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Ruslan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.